Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Septrianti Borrambe dengan NIM 2301110062. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkarnain Sos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Berikut tugas UAS video saya. Nomor yang pertama, urgensi mempelajari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Mata kuliah Tata Kelola Kehutanan sangat penting dipelajari karena hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis bagi kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan hutan yang luas menghadapi berbagai permasalahan seperti deforestasi, kebakaran hutan, perambahan kawasan, pembalakan liar, serta konflik lahan antar masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana kebijakan, kelembagaan, hukum, dan partisipasi masyarakat diterapkan dalam pengelolaan hutan agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Selain itu, pemahaman mengenai tata kelola kehutanan juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang. Nomor 2. Rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Setelah mempelajari mata kuliah tata kelola kehutanan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, dan pembakaran lahan. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan pengelolaan hutan sehingga dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, memperluas pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial agar mereka memperoleh akses dan manfaat yang lebih adil dari sumber daya hutan. Keempat, memperkuat pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan data berbasis satelit dan digitalisasi data kehutanan untuk mengawasi kondisi hutan secara real time. Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Nomor 3. Perbandingan tata kelola kehutanan Indonesia dengan negara-negara lain. Saya mengambil contoh negara Brazil. Tata kelola kehutanan di Indonesia dan Brazil memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama menghadapi tantangan berupa deforestasi, pembukaan lahan untuk kegiatan ekonomi, dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Namun, Brazil dikenal memiliki sistem pemantauan hutan yang relatif maju melalui penggunaan teknologi satelit untuk mendeteksi perubahan tutupan hutan secara cepat dan akurat, khususnya di kawasan hutan Amazon. Sementara itu, Indonesia juga telah mengembangkan sistem pemantauan hutan, tetapi
masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan dan penegakan hukum di lapangan. Dari pengalaman Brasil, Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya penggunaan teknologi yang terintegrasi dengan sistem pengawasan yang kuat serta keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain dan menyesuaikan dengan kondisi nasional. Tata kelola kehutanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.